Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sufabi Gasbudi Pamungkas dengan nomor induk mahasiswa 240201020941 dari program studi S1 PJJ Manajemen dengan dosen Bapak Ucu Darussalam. Dalam hal ini saya akan menyampaikan terkait jawaban soal ujian akhir semester dalam mata kuliah Bisnis Big Data. Baik, untuk pertanyaan pertama, di sini kami disuruh untuk menjelaskan tahapan-tahapan pengolahan big data dalam dunia bisnis sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Baik, kita akan melihat tahapan-tahapan kunci dalam proses pengolahan big data. Yang pertama, kita mulai dari pendefinisian tujuan. Nah, ini tuh bukan sekedar untuk mengumpulkan data secara acak, melainkan kita harus memahami secara spesifik masalah bisnis apa yang ingin kita pecahkan atau wawasan apa yang ingin kita peroleh. Nah, kolaborasi antara ahli di bidang bisnis dan analisis data di sini sangat krusial. Misalnya untuk memahami mengapa sih pelanggan kita berhenti berlangganan, kenapa sih terjadi penurunan permintaan dan lain sebagainya. Kemudian di tahap selanjutnya kita masuk tahap pengumpulan dan integrasi data. Nah, di sini bayangkan ini seperti mengumpulkan sebuah bahan baku gitu. Semua bahan baku kita kumpulkan dan data yang bisa datang dari mana saja, misalkan dari operasional internal atau transaksi ERP atau dari sumber eksternal, media, internet atau laporan pasar atau bahkan sosial media. Nah, tantangannya mungkin di tahap ini untuk menyatukan data yang mungkin memiliki format yang sangat berbeda, dan kita harus bisa juga tahu menjamin kualitasnya ini secara harus bisa dibuktikan lah keakuratannya. Kemudian setelah pengumpulan kita masuk ke analisis eksplorasi data. Nah, di sini tuh istilahnya pemanasan untuk mengolah data itu. Kita mulai menyelami data untuk melihat karakternya. Data-data yang kali kita lihat karakternya, dan kita mencari pola-pola awal dan mengidentifikasi apabila terdapat anomali atau outlier yang mungkin memerlukan perhatian khusus. Nah, visualisasi awal seperti histogram akan membantu di sini. Lanjut, yang tahap selanjutnya adalah pemilihan atribut atau attribute selection. Nah, tidak semua data itu relevan untuk setiap tujuan. Jadi kita harus tetap pilih mana yang diperlukan, mana yang tidak. Nah, kita di sini hanya memilih atribut yang paling berpengaruh dan menghapus yang tidak perlu. Bahkan kita bisa menciptakan atribut baru dari kombinasi data yang ada untuk mendapatkan kombinasi atau wawasan yang lebih kaya. Kalau sudah kita pilih atributnya, kita lanjutkan ke pengembangan model dan validasi. Nah, di sini kita membangun mesin prediksi. Data akan dibagi menjadi set pelatihan dan juga pengujian. Nah, untuk set pelatihan sendiri digunakan untuk mengajari model kita mengenali suatu pola. Sementara nanti set memastikan bahwa model kita akurat dan dapat digeneralisasi untuk data di masa depan. Contohnya misal model regresi dan klasifikasi. Nah, mungkin di sini merupakan salah satu tahap yang memerlukan teknik khusus ya teman-teman. Jadi emang harus dipelajari lebih dalam lagi. Dan yang terakhir, tahap di prediksi dan interpretasi. Model yang sudah teruji tadi kita gunakan untuk membuat perkiraan atau mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena bisnis. Hasilnya nanti tidak berupa angka, tapi juga bisa interpretasinya tentang apa tuh data artinya bagi bisnis kita, yang kemudian nanti menjadi dasar untuk tindakan strategis. Singkatnya, proses ini nanti mengubah data menjadi wawasan yang dapat kita tindak lanjuti untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, itu kita disuruh untuk menjelaskan tahapan output pengolahan big data menjadi, saya ulangi, untuk menjelaskan tahapan output pengolahan big data menjadi decision support system atau strategi formulation.
Setelah tadi kita memahami proses pengolahan big data, mari kita lihat bagaimana output dari proses ini bertransformasi menjadi sistem pendukung keputusan dan dasar bagi formula strategi perusahaan. Ini bukan hanya tentang menghasilkan laporan, tapi tentang bagaimana laporan itu bisa menggerakkan bisnis. Nah, kita mulai dari eksplorasi data. Tahap ini, hasil analisis data kita visualisasikan lagi dan dianalisis secara statistik. Kita menggunakan alat seperti grafik ataupun peta untuk mengubah angka menjadi gambaran yang mudah dicerna oleh mata dan otak bagi para pembacanya ya. Dan tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi hipotesis awal dan mengidentifikasi pola, tren ataupun anomali. Nah, visualisasi yang baik di sini akan menceritakan sebuah kisah yang jelas. Setelah itu, kita masuk ke data mining. Nah, ini adalah langkah yang lebih aktif. Kita menggunakan model pengenalan pola dan machine learning untuk menggali lebih dalam, menemukan wawasan dan pengetahuan yang mungkin tidak terlihat dari eksplorasi awal. Tujuan utamanya yaitu untuk memperluas pemahaman kita dan menghasilkan prediksi yang benar-benar baru. Setelah itu ada tahap optimasi. Nah, di sini kita memanfaatkan model matematis untuk menemukan solusi terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Nah, ini tuh bisa berarti mengoptimalkan rute logistik kita atau menentukan alokasi sumber daya terbaik untuk kampanye pemasaran. Outputnya adalah rencana tindakan yang paling efisien dan efektif. Kemudian puncak dari piramida di sini adalah keputusannya atau decision-nya. Meskipun kita memiliki semua model dan wawasan ini, keputusan akhir tetap berada di tangan pembuat keputusan. Mereka bisa menggabungkan informasi terstruktur dan analisis big data dengan pengalaman intuitif mereka untuk membuat pilihan yang paling tepat. Dan yang terakhir, nanti semua itu bermuara pada transformasi bisnis dan pengambilan keputusan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, perusahaan dapat mengurangi kebingungan dalam menghadapi data besar. Nanti fokusnya pada smart data dengan strategi mengukur, menerapkan analisis, melaporkan hasil, dan juga transformasi bisnis seperti yang sudah pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, kita dapat secara dramatis nih meningkatkan kinerja melalui pengambilan keputusan berbasis data. Ini membantu kita beradaptasi lebih cepat dan menciptakan nilai unik di pasar. Singkatnya, ini adalah bagaimana data mentah itu menjadi kekuatan strategis yang nyata bagi perusahaan dan siap untuk digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait keterkaitan digital transformation dengan big data serta manfaat yang diperoleh perusahaan dengan integrasi kedua aspek tersebut. Baik, kita akan bahas dua konsep yang sangat terkait dan esensial di era modern, yaitu transformasi digital big data. Yang keduanya bukan hanya tren, tapi sinergi yang mutlak untuk keunggulan perusahaan. Pertama, mari kita pahami keterkaitannya. Nah, big data adalah fondasi nih dari transformasi digital. Kita bayangkan transformasi digital sebagai bangunan modern, data itu merupakan bahan bakunya, teman-teman. Setiap aspek yang kita digitalisasi, dari interaksi pelanggan online misalkan, atau sensor Internet of Things di pabrik, hingga transaksi e-commerce, semuanya itu menghasilkan data dalam volume yang sangat besar. Nah, big data menyediakan infrastruktur dan kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, baik itu memproses dan menganalisis semua data ini. Tanpa big data, transformasi digital akan sulit terwujud. Sebaliknya, transformasi digital juga mendorong kebutuhan akan big data. Semakin banyak proses dan layanan yang kita digitalkan, semakin besar pula volume data yang kita hasilkan, dan semakin mendesak kebutuhan kita untuk mengelola dan menganalisisnya secara efektif. Misalnya, mobil modern memiliki ratusan sensor yang terus-menerus menghasilkan data, dan data inilah yang digunakan untuk meningkatkan performa dan keamanan dari mobil tersebut. Maka, bisa kita katakan analisis data sebagai jantung dari transformasi digital. Tujuan transformasi digital adalah menciptakan model bisnis baru, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mengoptimalkan operasi. Semua ini sangat bergantung pada kemampuan kita untuk mengekstrak wawasan dari data. Big Data Analytics adalah salah satu mesin yang mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat kita gunakan dan ditindaklanjuti. Sekarang, apa sih manfaat yang kita peroleh dari integrasi kedua aspek ini?
Yang pertama, peningkatan pengambilan keputusan. Dengan akses ke data real time dan analisis yang mendalam, kita bisa membuat keputusan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan berbasis bukti yang kuat, bukan hanya opini semata. Kemudian yang kedua, pemahaman pelanggan yang lebih mendalam. Kita bisa mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan dari berbagai sumber, mulai dari misalkan riwayat pembelian, interaksi media sosial, hingga data lokasi. Nah, ini akan memberikan kita gambaran komprehensif tentang preferensi dan juga perilaku pelanggan kita. Kemudian terdapat peningkatan efisiensi operasional. Analisis data operasional membantu kita mengidentifikasi inefisiensi, mengoptimalkan proses, dan mengurangi biaya. Contohnya, termasuk optimalisasi rantai pasok dan pemeliharaan prediktif. Selanjutnya, inovasi produk dan layanan baru. Wawasan dari big data dapat memicu pengembangan produk dan layanan yang lebih inovatif, yang benar-benar memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Dan yang kelima, keunggulan kompetitif. Perusahaan yang berhasil mengintegrasikan big data ke dalam strategi digitalnya akan memiliki keunggulan signifikan. Kita bisa beradaptasi lebih cepat, merespon pesaing lebih efektif, dan menciptakan nilai unik. Dan yang keenam, manajemen risiko dan deteksi penipuan. Big data analitik nanti memungkinkan deteksi pola penipuan dan perilaku beresiko, maksud saya secara real time, sehingga bisa melindungi perusahaan dari kerugian. Nah, singkatnya, transformasi digital ini teman-teman memberikan kita arah, dan big data nanti memberikan kita kekuatan untuk bergerak ke arah tersebut gitu. Keduanya adalah pasangan yang tak terpisahkan menurut saya untuk kesuksesan di lanskap bisnis saat ini. Selanjutnya, di sini saya disuruh untuk mencari sumber online suatu institusi atau company yang menampilkan visualisasi data yang bisa diakses secara umum. Jelaskan outcome dari visualisasi data yang ditunjukkan. Ketika saya memikirkan instansi pemerintah yang menyediakan visualisasi tentang data, saya langsung berpikir untuk mengakses laman dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, di sini sangat beragam teman-teman. Terdapat banyak sekali infografis yang diberikan, dan di sini saya memilih salah satunya, yaitu infografis perkembangan ekspor dan impor Indonesia pada bulan Mei 2025 yang ada di sebelah kiri saya. Kemudian kita lihat sih kira-kira infografis ini apa sih gunanya dan outcome-nya bisa kemana, seperti itu ya. Kalau menurut saya, yang pertama, infografis ini membuat kita bisa cepat mengerti tren daripada melihat angka-angka di tabel ya teman-teman. Itu kan nanti kita perlu cerna lebih dalam. Nah, infografis ini langsung menunjukkan grafiknya. Kita bisa lihat dengan cepat apakah ekspor kita itu naik atau turun, begitu juga dengan impor, dan juga kita bisa lihat dari mana sih ekspor kita paling banyak, apakah dari sektor pertanian atau tambang atau industri, dan barang apa yang paling banyak kita impor. Yang kedua, kita bisa langsung tahu neraca perdagangan. Nah, ini penting banget teman-teman. Neraca perdagangan itu kayak laporan keuangan negara ya. Kalau ekspor lebih besar dari impor, kita surplus dan uang masuk ke negara kita lebih banyak. Dan begitu pula sebaiknya kita defisit. Infografis ini langsung kasih tahu angkanya. Jadi kita bisa membuat decision making ke depannya terkait dengan neraca perdagangan negara kita pada periode ini seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita jadi tahu mitra dagang kita. Di infografis tadi ditunjukkan negara mana saja sih yang paling banyak membeli barang dari kita, maksudnya tujuan ekspor kita gitu, dan dari mana kita paling banyak belanjanya, impornya kita paling banyak dari mana. Dan ini bisa menjadi petunjuk penting untuk pebisnis-pebisnis untuk ekspansi bisnisnya ataupun strategi bahan baku ataupun yang lain. Dan yang terakhir, ini bikin informasi mudah diakses. Badan Pusat Statistik ini sangat ini ya teman-teman, sudah sangat teruji ya. Mereka mengubah data yang rumit jadi gambar yang menarik. Jadi siapapun bisa paham teman, dari mulai mahasiswa sampai pengusaha bisa dapat gambaran besar ekonomi atau neraca perdagangan Indonesia dengan cepat. Kemudian
dari soal tadi, dari infografis yang saya dapatkan, apakah dari hasil pengolahan data hingga menjadi tampilan data yang representatif tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan penting dalam dunia bisnis? Jika jawaban Anda bisa, jelaskan. Jika jawaban Anda tidak, jelaskan juga dan berikan pendekatan solusi secara bisnis based on big data. Nah, menurut saya data tersebut sangat bisa ya untuk digunakan sebagai decision making dalam dunia bisnis. Kenapa sih? Menurut saya data ini merupakan istilahnya gambaran besar atau jantung dari ekonomi makro itu sendiri. Angka ekspor dan impor itu seperti apa ya? Yang membangun ekonomi negara kita. Kalau ekspor kita lagi bagus, berarti ekonominya kita juga lagi bergairah, daya beli masyarakat juga mungkin ikut naik. Kalau impor bahan baku banyak, artinya industri kita lagi sibuk produksi. Semua ini nanti bisa mempengaruhi kondisi bisnis kita sehari-hari gitu, untuk tahu gambaran makronya seperti itu. Kemudian bisa jadi fondasi strategi bisnis. Untuk ekspor impor, misalnya kalau kita lihat data BPS bahwa ekspor tersebut produk industri pengolahan ke Tiongkok lagi naik drastis, itu sinyal untuk kita yang bergerak di industri manufaktur. Mungkin saatnya kita pertimbangkan nih untuk bisa ekspansi ke pasar Tiongkok, atau kita meningkatkan produksi untuk pasar sana. Atau kalau kita sering impor bahan baku, kita bisa lihat dari negara mana impor itu paling banyak. Nah, ini juga bisa kita buat pertimbangan sebagai negosiasi harga atau cari pemasok alternatif. Kemudian antisipasi kebijakan pemerintah. Jika neraca perdagangan kita itu nanti sering defisit, pemerintah mungkin akan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong ekspor atau membatasi impor. Nah, dengan data ini kita bisa lebih siap dan tidak ketika nanti ada perubahan kebijakan dari pemerintah. Kemudian juga menjadi peluang investasi dan penilaian resiko. Data tersebut juga bisa jadi panduan untuk kita yang mau investasi di sektor apa dan yang lagi tumbuh pesat atau malah sektor yang lagi lesu. Kita juga bisa antisipasi risiko, misalkan dampak perubahan kurs mata uang kalau misalkan ekspor impor kita lagi naik turun gitu. Dan jadi BPS itu sudah kasih kita kayak peta awalnya yang bagus gitu, tapi untuk benar-benar bisa dipakai data ini untuk keputusan yang lebih lanjut, yang lebih spesifik dan tajam di bisnis kita, tentu kita perlu sedikit menggali lebih dalam lagi. Kita cari, kan di BPS juga udah tersedia nih, kalau misalkan pengen tahu komoditinya, bisa fokus cari komoditinya, negaranya juga bisa kita fokus negaranya, tapi tadi kan kita udah diberi gambaran besar terkait infografis secara umumnya. Nah, inilah nanti yang kita sebut dengan pendekatan business based on big data. Yang pertama, kita harus gabungkan data BPS dengan data internal perusahaan kita. Nanti data BPS ngasih gambaran besar, dan data penjualan kita, stok barang, biaya produksi itu kita detailnya kita sesuaikan kayak tadi ya. Misal bahan baku selama ini dipakai dari negara mana, dengan data tersebut, oh bisa berpeluang nih ngambil bahan baku dari Cina misalkan. Nah, kalau digabungkan, kita nanti bisa lihat bagaimana tren ekonomi nasionalnya mempengaruhi langsung atau enggak nih ke bisnis kita. Dan yang kedua, kita cari data yang lebih detail seperti yang saya sampaikan tadi. BPS juga punya data yang jauh lebih detail, bukan hanya infografis seperti itu saja. Sampai dengan HS code nih, atau harga komoditas global, kita bisa minta atau cari data itu untuk kebutuhan spesifik bisnis kita. Tapi dengan adanya infografis tadi sudah sangat membantu ya teman-teman, karena sebagai gambaran awalnya, biar kita nggak satu-satu nih, misalkan nyari kode barang, kita udah tahu di bulan ini hype-nya itu ekspornya produk apa, itu kita udah langsung tahu dan langsung kita cari produk-produk itu saja. Jadi bisa mempersempit pencarian kita, membuat waktu kita lebih efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga, kita juga coba memprediksi. Dengan yang banyak ini, kita bisa pakai alat analisis big data untuk memprediksi apa yang kira-kira akan terjadi di masa depan. Misalnya, memprediksi permintaan pasar bulan depan atau harga bahan baku yang akan mendatang. Dan yang keempat, buat tampilan data yang interaktif. Daripada cuma lihat gambar yang statis, kita juga bisa bikin dashboard khusus pakai software seperti Tableau atau Power
BI. Dengan ini kita bisa main-main dengan data, klik sana sini, filter ini itu juga bisa sampai kita menemukan wawasan yang benar-benar kita butuh. Intinya dengan cara ini kita bisa mengubah data publik yang mentah menjadi informasi yang matang dan bisa langsung kita gunakan untuk mengambil langkah strategis yang memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis kita. Baik, demikianlah hasil pengerjaan ujian akhir semester saya. Mohon izin nanti akan saya lampirkan PPT ini, video dan juga PDF sebagai referensi lengkapnya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.